Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Alia Gading Garneta dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kutum singkat yang berjudul Tips Mengatasi Kegalauan. Sebagai manusia, kita tentu pernah merasakan yang namanya kegalauan, kegelisahan, kegundahan, dan tentunya hal-hal itu membuat hati kita menjadi tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta, berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sangat sedih. Memang umumnya, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Maka dunya hammahu farraqallahu alaihi umroh." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Artinya, ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana, dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyak-banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan ketika galau? Pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbakum wa shifaa'un lama fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati. Maka di saat itu kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga, berusaha semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Mengadulah kepada satu-satunya sosok yang dapat menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, Innama ashku batha wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Yusuf ayat 86. Saudaraku sekalian, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Selain itu, kita juga berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran dan obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kultum singkat dari saya. Terima kasih atas pengertiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata maupun penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.